Saya belum pernah menemukan ada defisit sudah bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing juga. Mencari duitnya dari mana? Halo Dunsana Kampar, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini kita bakal breakdown sebuah video yang lagi viral. Gubernur Riau Abdul Wahid terang-terangan bilang dirinya pusing 7 keliling gara-gara tunda bayar 2,2 triliun rupiah. Gak main-main, ini disebut sebagai yang terparah dalam sejarah Riau. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini, Pak. Pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi. Jadi duitnya dulu tuh kemana? Kita putar dulu videonya biar jelas. Betul, menurut saya perlu ada regulasi. Karena memang saya lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah, Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada defisit sudah bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing juga. Mencari duitnya dari mana? Gila, 2,2 triliun rupiah Dunsana. Biasanya tunda bayar cuma miliaran. Artinya ini 10 kali lipat lebih besar. Kalau gubernurnya aja sampai pusing 7 keliling, rakyat Riau harus paham. Ini dampaknya bakal kemana-mana. Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan batas. Luar biasa. Dengar Dunsana, semua kegiatan OPD alias organisasi perangkat daerah dinolkan. Artinya, anggaran untuk program-program pemerintah di berbagai sektor bisa jadi nggak jalan. Tapi anehnya, kok masih nggak cukup buat nutupin utang 2,2 triliun rupiah ini? Jadi, pertanyaannya, duitnya dulu tuh kemana? Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan, apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali nih, pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Wah, ASN di Riau harus siap-siap nih. Kalau benar ada pemotongan tunjangan, pasti bakal berpengaruh ke 21.000 pegawai yang selama ini mengandalkan gaji dan tunjangan. Buat hidup, kira-kira bakal ada demo nggak ya? Memang harus bekerja lagi, karena memang konstelasi hubungan pusat dan daerah itu memang selama ini tidak pernah menguntungkan daerah. Mungkin Bapak tahu. Yang pertama, evaluasi program tahun lalu itu biasanya harus terukur pada setiap OPD. Dalam 4 juta hektar lahan sawit dari 16 juta hektar yang ada di Indonesia adanya di Provinsi Riau. Nah, sejumlah tokoh sudah mulai angkat suara. Ada yang bilang solusi terbaik adalah memotong belanja tidak penting. Ada juga yang menyarankan evaluasi ulang proyek-proyek besar yang belum mendesak. Tapi, Gubernur Wahid punya pandangan sendiri. Kita lihat bagaimana tanggapan lengkap beliau. Terima kasih atas masukannya. Memang betul kata Abang ini karena waktunya mepet, ranualnya memang tidak semaksimal apa yang disampaikan oleh Pak Yapis. Ini catatan kepada Pak Bapeda dan OPD. Tentang ini belum tergambar secara menyeluruh, kita akui nanti tidak ada perbaikan menurut saya. Sudah itu soal RT/RW, memang RT/RW ini menjadi, kemarin saya sudah ketemu sama Menteri ATR, sudah ketemu sama Menteri Kehutanan, belum duduknya antara Menteri ATR dan Kehutanan, sehingga ini belum ada. Jadi kemarin kata Pak Menteri, saya dikembalikan dulu, disusun ulang lagi, ditata lagi, sehingga bisa disinkronkan antara Kehutanan dan ATR. Memang ekosektoral bukan hanya di kita di OPD, tetapi juga di kementerian terjadi seperti itu. Nah, saya sudah menjembatani kemarin, padahal pengambil kebijakan mereka. Kita ini mengusulkan RT/RW. Soal rapat-rapat dengan OPD memang terbatas ini Bang, saya akui, tapi tak tahu ini Pak Purnama apa sebelumnya sudah melakukan rapat-rapat dengan OPD. Saya rasa ini diperbaiki, betul kata Pak Yapis itu. Jadi agenda lagi sudah itu. Nah, memang saya lihat sebagian narasi itu kita akui, tapi nanti diperbaiki betul mendalam Pak. Apa yang dimasukkan dari tim transisi itulah sebenarnya sesungguhnya visi-visi yang kita rumuskan kemarin. Terima kasih Pak Yapis atas atas masukannya. Sudah itu Pak Prof Ilyas Susti, evaluasi program tahun lalu, betul menurut saya perlu ada evaluasi.
Karena memang saya lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah, Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada debit tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau. Ini membuat kepala saya pusing keliling. Ya, mencari duitnya dari mana? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintah yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan baku. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali nih pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini, Pak. 11 hari ini. Tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah, begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi, mudah-mudahan saya ini kuat sajalah menghadapinya, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya. Tetapi itu pun tidak menutup, ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Sudah itu soal isu tentang kemiskinan. Ya, nanti saya akan susun berapa sih kemiskinan sebenarnya hari ini real. Itu datanya ada di BPS. Program harus bisa menunjang untuk menurunkan angka kemiskinan. Harus bisa menjawab tentang angkatan kerja, kebodohan, dan putus sekolah. Mengapa saya kemarin itu melihat harus ada pendidikan tidak berbiaya tinggi. Sekarang walaupun pendidikannya sudah LKS sudah tidak bayar, sudah tak ada pungutan yang lain, tetapi prakteknya masih ada yang dilakukan. Itu saya ingin konsentrasi soal pendidikan, betul kata Pak Prof. Mengapa hari ini putus sekolah tinggi? Karena rumah sekolah masih jauh dengan tempat penduduk. Sudah itu masih ada beli pakaian. Maka itu saya ingin pakaian juga gratis ke depan dalam rangka menekan angka putus sekolah dan orang tidak bersekolah. Itu betul apa yang kata. Sudah itu kesehatan. Alhamdulillah Provinsi Riau menanggung biaya kesehatan sudah cukup baik untuk di BPJS yang namanya UHC. Provinsi Riau itu 55%, kabupaten 45%. Jadi insya Allah kesehatan tinggal jangkauannya saja. Ya, puskesmas yang masih terjangkau ada postu. Saya menganggarkan juga di dalam bantuan dana desa untuk membiayai ini. Saya bukan mengkritik siapapun, tetapi saya ingin memang ke depan harus ada tata kelola yang baik. Saya tidak mau lagi membahas anggaran itu dalam gelap-gelap. Hanya 2 orang 3 orang aja membahas jadi APBD, enggak mau saya. Saya mau transparan, rakyat tahu semua, DPRD tahu, masyarakat bisa kritik. Jadi sehingga ke depan itu transparansi penting. Karena menurut saya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terlalu kecil. Karena Karena tidak ada transparan, trust tidak terbangun Bapak Ibu. Trust tidak terbangun, rasa kepercayaan tidak terbangun. Karena Karena transparansi tidak dilakukan. Transparansi hanya sebuah slogan yang tidak pernah terwujudkan. Nah, ke depan saya maunya ada transparansi. Pak Purnama, setiap menyusun anggaran nanti dibuka semua. Aspirasi DPRD dibuka aja semua. Supaya kita transparan, supaya rakyat tahu. Oh, ini yang dikerjakan DPRD, yang dikerjakan pemerintah. Supaya ada perbaikan di ke depan hari ini, tidak ada lagi yang macam-macam. Sudah itu saya terima kasih juga sama Pak Teguh Daryl. Betul, sawit ini menjadi lokomotif ekonomi kita. Itu isu. Tetapi soal ketaatan peraturan yang tidak. Masih ada perusahaan yang izinnya, HGU-nya, izinnya itu 7.000 yang ditanam 10.000. 3.000-nya kemana? Kan itu tidak masuk dalam skema PBB, tidak masuk dalam skema dana bagi hasil. Betul, itu potensi. Rakyat juga sama. Rakyat juga tidak ada tanahnya pakai sertifikat SKGR. Tidak bayar PBB, tidak bayar ini, tidak bayar itu. Jadi kebocoran anggaran kita sebenarnya potensi besar, tapi kebocorannya. Tim yang ingin mengerjakan ini perlu kita perkuat. Ke depan menurut saya ini memang masukan-masukan seperti ini. Saya juga mohon masukan juga siapa yang lebih bagus nanti ke depannya. Saya mohon bantuan ini. Karena tegakan sawit kita ini 4 juta. Tapi hasilnya tidak mencerminkan. Karena umpama dana bagi hasil sawit harus ada sertifikat RSPO, ISPO. Itu komponennya. Sementara kita yang bersertifikat seperti itu kan kecil sekali. Hanya 1,2 juta. Dari tegakan 4 juta. Berarti ada losses sekitar 2,8 juta. Jadi begitu menurut saya betul apa yang disampaikan. Ini memang catatan-catatan. Itulah yang saya diskusikan sepanjang hari. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya untuk tegakan sawit. Memang ini isu lingkungan. Kalau mengapa banjir segala macam hari ini. Ya memang pohon tidak air terus selalu tidak ada singgah.
istilahnya begitu hujan ya tentu di muara menjadi kebanjiran. Kemarin saya sudah panggil PLN dan kawan BBS, PLN saya panggil kemarin bagaimana yang kalau PLTA Kota Panjang itu di apa namanya itu dibicarakan lagi, jangan sempat dibuka masyarakat terus kebanjiran. Saya minta itu kemarin. Sudah itu soal peternakan betul Pak. Saya ke depan merubah pola. Kalau dulu kita menganggarkan sapi, bantuan sapi 60 miliar, 30 miliar, tapi kita tak pernah swasembada daging. Karena apa? Karena sapi dikasih, kadang-kadang masyarakat pengetahuannya tidak bagus, kena penyakit mati. Ya, maka itu saya ingin pemerintah ada uang ke depan bantu masyarakat 60 miliar sapi umpamanya saya taruh di Bang Riau. Nanti saya sudah panggil Bang Riau supaya buat skemanya, nanti Bang Riau yang memberikan pelatihan dengan skema perbankan, nanti 0% bunganya, mereka hanya mengansur pokoknya saja. Jadi sehingga barang ini terkontrol, masyarakat merasa juga memiliki, tidak hanya cuma-cuma, sehingga ada rasa tanggung jawabnya para penerima bantuan. Ya betul, memang salah satu visi kami itu menciptakan agamis ya. Maka itu saya ingin ada gerakan seperti gaji guru-guru ngaji ya. Insya Allah dalam skema dana bantuan desa dan bantuan yang lain kita alokasikan itu. Terima kasih masukannya semuanya. Saya rasa ini penting Pak Purnama, dicatat semua ini, ada OPD semua ini. Ya kalau mau bekerja dengan baik, insya Allah saya pertahankan. Tapi kalau tidak mau, ya mohon maaf, saya tegas-tegas saja. Saya sudah tidak pandang 01, 02, 03 tidak ada. Yang penting mau kerja, ayo ikut. Ya begitu ya. Saya tegas saja Pak. Pemimpin butuh ketegasan, bukan manis-manis di bibir. Itu yang saya ingatkan. Saya tidak mau manis-manis di bibir. Siapapun orangnya yang mau kerja memperbaiki Riau bersama saya. Kalau tidak sudah minggir aja. Pertama adalah terkait pelayanan dasar kita di sekolah. Di Pekanbaru hari ini masih banyak kurangnya SMA. Masyarakat kita mendapatkan katakanlah plasma, ya, tapi belum mendapatkan haknya. Bagaimana ketika hujan turun masyarakat tidak berdampak? Datanya saya jadi lampu PJMD, tapi semua itu akan mengalami perubahan setelah dilakukan pengesahan perda daripada RT RW. Dana sosial syariah, ada zakat dan wakaf, infak dan sedekah juga. Ini kami kira mesti dapat dimanfaatkan. Tahun selesai, sapinya habis, kita nggak ada. Sapi, ayam, terus diajak untuk bersama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri mereka. Terima kasih Pak Ginda Purnama. Soal SDM ini sebenarnya sudah dijawab tadi, memang menjadi persoalan kita. Infrastruktur apalagi. Kalau kita bicara infrastruktur, kalau tahun ini, tapi masukan terima kasih untuk di masa ke depan akan jadi perbaikan kita, terutama jalan-jalan. Ya, yang kedua soal banjir, memang ini banjir ini karena luapan air sungai. Yang kedua memang tidak ada drainase induk. Seharusnya ada drainase induk yang bisa mengantarkan air ke Sungai Siak, satu ke Sungai Kampar. Jadi karena Pekanbaru ini terdiri di 2 sungai, tapi kalau ke Sungai Kampar terlalu jauh tarikan airnya, tentu harus ada sumur atau namanya danau atau namanya waduk. Harus ada waduk yang bisa menampung untuk sementara sehingga dia bisa dialirkan ke Sungai Kampar. Maka memang tata kelola pengendalian banjir menjadi sesuatu yang paling fokus juga kita di masa-masa depan harus kita atasi ini. Soal tidak setuju memotong TPP, kalau dari saya sudah baca neraca keuangan kita, dari sisi undang-undang kita sudah melanggar sebenarnya. Seharusnya kita dibolehkan itu cuma 30%. Sekarang ini kita posisi kita 38%. Ya, sudah 38%. Jadi dari sisi undang-undang memang itu melanggar. Bahwa setiap pengalokasian anggaran belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Ya, sekarang sudah 38 sampai 39. Belum lagi nanti masuk yang namanya P3K. Itu hampir 40% lebih kita. Nah, jadi kelebihan secara logika kerja tidak ada, tapi kita gaji pegawai dengan gaji besar. Itu apa yang mau dikerjakan? TPP semangatnya adalah tambahan, bukan gaji ya. TPP ini di luar gaji Pak. Gaji itu memang sudah ditentukan oleh negara, tapi TPP adalah tambahan beban kerja. Itu semangat di awal. Jadi diganti dulu TBK namanya. Tunjangan beban kerja ya Pak. Sekarang namanya TPP. TPP itu kalau dikumulasikan itu kita bayar itu setiap 85 miliar sendiri tiap bulan. Itu komponen TPP. Nah, maka kita harus rasionalitas juga dalam menyusun anggaran supaya beban fiskal kita tidak terlalu tertekan. Karena ini dalam keadaan sulit. Kalau normal sih tak ada masalah sebenarnya. No problem. Kalau normal. Tapi saya janji kalau ada pemotongan tahun ini, tahun depan tidak. Karena untuk menutupi masalah di tahun ini. Tidak ada lagi skemanya sudah saya buat. Naikkan ini, saya tidak mau berulang kembali. Dulu karena ingin naikkan ini, naik pendapatan ini, naik PI. Segala macamnya. Nah, oleh karena itu memang harus ada solusi yang konkret. Sehingga kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nggak ada kebijakan, nggak ada yang menyenangkan semua orang. Tapi harus kita ambil untuk mengatasi supaya tekanan finansial kita tidak terlalu menganga. Kalau tiap tahun seperti ini Pak, ini daerah ini bangkrut. Ya, saya tidak mau jadi daerah yang gagal. Sudah itu Pak Lahmudin Rambe benar bahwa HGU seperti Duta Palma, tetapi kebijakan lagi-lagi bukan di kita. Kita hanya bisa
menyampaikan, melobi, insya Allah saya bekerja untuk itu. Ya kayak HGU Duta Palma, saya dapat informasi sudah dikasih ke Agrinas. Tapi saya benar atau enggak belum pasti, jadi nanti saya cek. Sudah itu PSR ini memang ya yang lagi-lagi kesiapan masyarakat, tanahnya tidak sertifikat, sekarang sudah oke, sudah ada namanya kebijakan yang namanya SKGR sudah bisa, tetapi tanah masyarakat masuk dalam kawasan. Nah, kebun-kebun dalam kawasan itu banyak sekali. Nah itu jadi problem mati kita, harus kita carikan solusinya. Kemarin saya sudah bicara sama Menteri Kehutanan, ya ngapain kita tetapkan kawasan tapi tidak kita urus, lalu ada masyarakat yang ambil. Ketujuan negara ini kan mensejahterakan kehidupan masyarakat, ya kehidupan rakyat. Tapi kalau nanti kita ambil tanahnya dia tidak sejahtera, kan tanggung jawab negara juga. Nah kita harus melihat di sisi itulah. Sudah itu ya saya rasa itu soal perkebunan, sudah itu Pak Kasir sama, menurut saya banjir itu semua sama. Sudah itu soal sekolah tadi penting. Nah kita sudah ada pendekatan untuk sekolah-sekolah swasta namanya Posda Afirmatif, itu 400.000 per siswa. Namun kan sebenarnya yang menghadirkan tanggung jawab pendidikan itu bukan masyarakat, kewajibannya kewajiban negara dan daerah. Jadi masyarakat itu sifatnya membantu, menolong. Karena tidak sanggup pemerintah, dia ikut campur tangan dan itu terjadi dari pertama kali Republik ini berdiri, itu sebelum Republik ini berdiri pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Contoh seperti UIR, ya, seperti swasta itu perguruan tinggi lah ya. Terima kasih semuanya. Masukan-masukan ini penting bagi kami menurut saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan saya ingin bekerja bersama-sama karena saya tahu bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri. Mudah-mudahan persoalan kita satu persatu bisa kita selesaikan dengan masalah yang banyak ini. Insya Allah kalau kita bekerja bersama-sama tidak ada tendensi apa-apa. Saya rasa kadang-kadang yang menjadi hambatan ini karena terlalu banyak kepentingan. Tapi kalau kita tulus, ikhlas, insya Allah saya rasa nggak ada selesai itu insya Allah. Ya. Jadi yang menjadi hambatan di kita itu sebenarnya terlalu banyak kepentingan. Nah itu yang menjadi hambatan kita. Insya Allah saya bekerja hanya kepentingan saya untuk rakyat Riau saja. Terima kasih. Nah, Dunsanak, dari video ini kita bisa lihat betapa seriusnya masalah anggaran di Riau. Tunda bayar ini bisa berdampak ke banyak hal, dari pembangunan daerah sampai kesejahteraan pegawai. Yang jadi pertanyaan sekarang, solusi konkret apa yang bakal diambil pemerintah untuk keluar dari masalah ini? Kita tunggu aja kelanjutannya. Gimana menurut kalian, Dunsanak? Apa solusi terbaik buat keluar dari krisis ini? Apakah pemerintah bisa mengembalikan uang yang ditunda bayar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.